Gada ilahi yang berdiri di atas gunung tampaknya menarik guntur langit dan bumi untuk berkumpul di sini. Dan itu memiliki tujuan untuk menarik guntur. Tetapi sebenarnya itu untuk mengumpulkan kekuatan untuk guntur Qiyu dan memulihkan dirinya sendiri. Mencari untuk menemukan sesama Dao di sini. Bantu Lei Qiyu untuk membunuh asasin. Dan ketika Lei Qiyu melihat langit lagi, kami harus berterima kasih. Mata Qin Yichan terangkat, dan leluhur bisa hidup kembali. Kong Wu dan Bai Guanxing juga mendengar guntur seperti itu dan dengan cepat berkata, Tuan, mari kita bantu leluhur kita. Qin Yichan baru saja tersenyum, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan ketika dia menoleh, dia melihat sisi lain dari bawah gunung, dan tawa Fan Wanao datang. Senior Dark Eagle, kamu harus menjadi nenek moyang dari klan Flying Eagle. Elang terbang, tanda seru. Qin Yichan tercengang dan hampir lupa bahwa leluhur Lei Qiyu ingin dibangkitkan, dan dewa elang bawaan lainnya, takut itu juga sedang dibuat untuk bangkit. Qin Yichan juga samar-samar mengerti alasan mengapa dua dewa bawaan belum pulih setelah bertahun-tahun. Yang pertama, kekuatan kedua dewa bawaan itu sangat tirani. Dalam pertempuran tahun itu, diperkirakan hanya ada seberkas cahaya bawaan yang tersisa, dan diperkirakan hanya ada satu nafas atau seberkas sisa jiwa yang tersisa saat digantikan oleh makhluk yang dilahirkan. Dan apakah itu nenek moyang Lei Qiyu atau nenek moyang elang hitam? Saya khawatir saya tidak menyangka Leap Wars akan menghancurkan dunia ini menjadi berkeping-keping. Reruntuhan dan reruntuhan alam semesta tampaknya berkurang menjadi dunia. Reruntuhannya rata-rata. Hal ini mengakibatkan terlalu banyak penglihatan antara langit dan bumi. Tetapi kekuatan spiritual tidak teratur dan terpelintir, yang sangat memperlambat pemulihan dua dewa bawaan. Yang paling penting adalah bahwa dua dewa bawaan itu tampaknya abadi sebelum mereka hidup, dan mereka semua termasuk dalam tempat ini. Taoisme berubah menjadi gunung suci. Kedua dewa bawaan tidak ingin menyadarkan satu sama lain saat mereka bangkit dari tidur. Satu langkah ke depan. Melihat matahari. Karena siapa yang pulih lebih dulu bisa membunuh pihak lain. Itulah mengapa itu akan menunjukkan naga petir itu, dan penampilan yang kuat dari Condor. Ketika Qin Yichan menoleh saat ini, ekspresi Fan Wanao berubah, terkadang suram dan terkadang tersenyum. Ups. Seolah-olah leluhur Lei Qiyu ingin meminta bantuan mereka. Dan leluhur elang ke-8 juga berpikir demikian. Sekarang, tergantung siapa yang memiliki lebih banyak pembantu. Akan tetapi, seperti yang diketahui semua orang, ketika Bai Guanxing mendongak, wajahnya perlahan menjadi jelek. Melihat bintang, ada apa? Dewa bawaan dari Taois Dark Eagle seharusnya adalah leluhur dari suku elang terbang, seperti yang dikatakan Fan Wanao. Dan elang terbang, sekarang setia kepada Kaisar Surga. Qin Yichan gemetar di dalam hatinya. Saat ini, dia melihat Fan Wanao mengangkat kepalanya dan tersenyum. Hahaha. Jangan khawatir, senior. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya akan membunuh Lei Zenilong ini. Senior, keturunan Anda berkembang biak dan berkembang. Dan sekarang klan elang terbang mandiri. Dan patriark saat ini dari klan lain adalah orang kepercayaan dari Istana Surgawi saya. Dan dinobatkan sebagai panglima tertinggi tentara Yulin oleh Yang Mulia. Surga. Komandan pasukan Yulin. Haha, aku hampir lupa. Senior adalah dewa bawaan selama perang Lik. Aku tidak tahu bahwa dinasti telah berubah sekarang. Fan Wan dengan sombong tersenyum dan berkata, tidak akan terlambat untuk perlahan-lahan memahami hal-hal ini saat para pendahulu bangun. Sekarang, mari kita memenggal kepala naga jahat dari klan Leize. Qin Yichan terkejut. Siapa sangka setelah ratusan juta tahun, keturunan leluhur elang hitam ini akan menjadi klan elang terbang, dan sang patriark akan tetap menjadi komandan Istana Surgawi. Tentara Yulin, seperti namanya, adalah banyak burung migran, elang dan elang, lahir dengan sayap dewa, menghancurkan langit, sangat cepat, dan melawan pasukan yang ganas. Ini bukan intinya. Di mata Kong Wu dan Bai Guanxing, berapa banyak kaisar-kaisar dari berbagai pihak yang bersedia berdiri di pihak mereka. Tiba-tiba, aku melihat Fan Wanao berbalik dan berkata sambil meringis, semuanya. Aku akan bergabung dan membunuh naga petir bawaan ini. Ini adalah hadiah pertemuan untuk senior Dark Eagle. Dengan perintah, banyak orang kuat di pengadilan surgawi tiba-tiba menunjukkan kekuatan mereka. Dan Fan Wan dengan bangga memandang para tetua klan Kaisar Ke, bahkan lebih menyeringai. Dari klan Kaisar Ke, sepertinya kamu ingin berdiri di pihak Leize. Para tetua klan Dike juga panik. Tidak, ini bukan. Fan Wanao mencibir dan tiba-tiba melihat sekeliling. Semua orang, saya tahu beberapa orang, yang tidak selaras dengan saya, diam-diam bertindak melawan Yang Mulia. Tapi jangan lupa, saat naga asli digulingkan, nenek moyangmu, aku khawatir mereka semua ikut. Saat Lei Zenilong ini bangun, siapa di antara kalian yang bisa kabur? Tanda seru. Begitu kata-kata ini keluar, wajah banyak dewa dan iblis berubah sedikit. Saya harus mengakui bahwa pernyataan Fan Wanao sangat masuk akal. Sekarang ingatan leluhur elang hitam dan klan Leize masih tersisa pada saat perang Lik. Tetapi begitu klan Leize bangun,
dia bertanya kepada rakyatnya tentang status rasnya. Fan Wanao benar. Hancurkan naga jahat ini. Klan Leize. Sialan klan Leize. Naga sejati telah dihancurkan. Aku akan mengirimnya untuk bersatu kembali dengan rakyatnya hari ini. Fan Wanao penuh dengan kekuatan, dan roda para dewa dipadatkan di belakang kepalanya. Istana Kaisar Ke. Tampaknya Anda bertekad untuk berdiri dengan Leize Nilong. Tidak, tidak. Sekuat tetua klan Kaisar Ke, dia harus menyerah pada saat ini. Jika naga sejati masih hidup, mereka ingin berdiri di samping klan Leize, tapi sekarang. Bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi dunia ada di depan Anda. Naga sejati telah pergi. Mereka bersedia membantu. Apakah kaisar lain bersedia? Klan Kaisar Ke memandang pengamat bintang dan Kongwu, dan mengertakkan gigi. Keluhan di sini. Istana Kaisar Ke saya tidak akan berpartisipasi, jadi ayo pergi sekarang. Tetua klan Dike juga berbicara kepada mereka berdua. Dua teman kecil. Bukan klan Dike saya yang kejam. Ini adalah tren umum dunia saat ini. Dan Anda juga harus tahu. Kelahiran klanmu tidak tepat waktu. Naga petir bawaan ini tidak bisa menyimpannya. Kongwu dan Bai Guansing pucat. Dan bahkan Istana Kaisar Ke berencana untuk melepaskan. Namun, yang membuat klan Dike selalu tidak terduga adalah bahwa Fan Wanao tidak bermaksud membiarkan mereka pergi ketika dia mendengar kata-kata itu. Malah dia mengorbankan Dao Baonya. Dan niat membunuhnya tiba-tiba muncul. Ingin pergi. Istana Kaisar sedang berkolusi dengan hewan tingkat rendah dari ras manusia. Yang mulia Tianwei kesal. Hari ini, saya akan memperbaiki Anda terlebih dahulu. Biarkan Kaisar meninggalkan istana. Bagaimana bisa begitu mudah? Sulit baginya untuk menemukan alasan untuk mempersatukan para kaisar. Biarkan dewa dan iblis ini berurusan dengan Istana Kaisar Ke bersama-sama. Mereka takut mereka tidak mau. Tetapi jika mereka ingin berurusan dengan naga asli Leize bersama-sama, ini adalah keluhan yang dikumpulkan oleh leluhur mereka. Dan mereka tidak dapat mentolerir simpati mereka untuk Leize. Semuanya, jika Leize bangun dan menyelesaikan keluhan kehancuran naga sejati, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Bergabunglah hari ini untuk menghukum Kaisar Ke. Harta orang-orang tua itu adalah milikmu. Fan Wan dengan arogan berteriak, dan memberikan hadiah lagi untuk sementara. Pasangan mata dewa dan murid sihir menjadi dingin dan parah. Feng Tianxing, kamu adalah orang yang melindungi manusia itu? Akibatnya, harga makanan darah manusia telah meroket. Ketika Anda berkolusi dengan orang biadab dan bandit untuk melanggar yang mulia Kaisar, apakah Anda memikirkan hari ini? Apa yang akan Anda lakukan? Tidak hanya Leize Nilong yang akan mati hari ini. Kaisar Ke Anda, istana, kau harus mengubur naga asli.